sekaligus mengumumkan hasil penilaian kepada masing-masing peserta. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, silakan. Baik, terima kasih. Dengan hormat saya mengundang rekan-rekan para juri untuk dapat mengambil tempat di depan untuk nanti sekaligus memberi sedikit input atau evaluasi atau juga masukan terhadap lomba paduan suara atau kelompok vokal grup. Lalu yang pertama, kami akan memberikan komentar sedikit soal lomba ini. Yang pertama itu tampaknya peserta dan para dewan juri masih bingung. Ini apakah lomba paduan suara atau vokal grup? Itu bingung masih. Jadi tidak ditentukan secara spesifik pelaksanaan ini apakah ini paduan suara. Kalau memang paduan suara maka ada beberapa unsur penilaian. Kalau kita lihat dari teks dan juga lembar penilaian itu harus disesuaikan. Kalau sebagai olah vokal tampak kaku sekali karena harus pakai teks dan lain sebagainya. Dari segi peserta itu masih bingung apakah ini olah vokal grup. Kalau vokal grup kan lebih baik pakai musik. Saya tadi pikirnya begitu ya. Pakai musik, pakai koreografi juga boleh, silakan. Atau ekspresi daripada teks kayak lomba keluar. Itu yang pertama. Terjadi kesalahan teknis kita dalam menyiapkan lomba ini. Lalu yang kedua, untuk mengomentari lagu, ya, lagu yang dipilih oleh teman-teman itu cukup menarik, ya, menurut saya, tetapi kurang hidup. Karena lagu ini lebih cocok, misalnya lagu wajibnya tadi, lonceng gereja itu silakan dinyanyikan kalau lagi persiapan pengakuan dosa. Lagu pertobatan ya, oke, silakan. Lagu pembuka rasanya kurang cocok ya. Karena dia lebih kepada lagu rohani. Karena lagu itu lagu rohani. Kalau dinyanyikan dalam konteks liturgis silakan, tetapi dalam tematik. Misalnya perayaan OMK gitu, tapi kalau dalam perayaan Ekaristi hari Minggu dan hari Raya kayaknya tidak terlalu cocok. Itu yang saya komentari. Dari segi teknik vokal atau penampilan memang tadi rata-rata teman-teman sudah menampilkan yang terbaik. Tetapi karena saya lihat itu asrama putra lupa mengasah tenggorokan mereka dari pagi di asrama. Suaranya agak-agak gitu. Ada yang punya cekokan yang bagus, ada yang ngarang-ngarang cekokannya juga. Ada yang hampir tidak terdengar beberapa notasi yang harus dinyanyikan itu apa? Saya yang harus dinyanyikan berdasarkan notasinya itu tidak terdengar dengan baik. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk nanti persiapan lebih baik ke depannya. Untuk lomba semacam ini karena mahasiswa dibagi dalam kelompok dan jumlah tenor dan bass itu tidak memenuhi, sebaiknya itu disebut sebagai vokal group. Jadi tidak harus 1, 2, 3, tapi kreasi dari mahasiswa untuk menampilkan lagu ini dengan mantap, dengan yakin gitu. Itu yang akan dinilai. Kalau sebagai suatu paduan suara kurang pas karena dari segi jumlah, dari segi suara, masa tenornya satu orang aja ini kan solo karir gitu. Suaranya lain sendiri gitu. Itu nanti beberapa perbaikan yang mungkin harus diperhatikan ke depan. Kepada rekan saya silakan. Sudah lengkap tadi disampaikan Pak Lurah. Baik, ya apresiasi untuk kalian semuanya. Tepuk tangan dulu. Proses belajar yang sudah bagus ya. Saya bukan manusia ya. Hanya ya karena tidak ada rotan maka punjang. Kalau saya di lingkungannya, karena kita guru agama ya, katekis memang harus berusaha untuk bisa ya, karena kita memang dibutuhkan di lapangan ya, semampunya kita meskipun kita tidak menjadi seorang yang ahli musik, tapi kita bisa memberikan suasana perayaan Ekaristi atau ibadah itu dengan agung, dengan hikmat ya, dengan gembira ya. Jangan hanya nyanyi toh, tapi ada paduan suara atau macam begitu, ada variasi dalam perayaan Ekaristi ya. Biar umat itu juga merasa apa ya,
menikmati ya apa ya keutuhan misa itu dengan suasana liturgis yang indah juga gitu. Beberapa catatan tadi sudah disampaikan Pak Florence, perlu diperhatikan juga. Saya kira kalian ada teknik-teknik latihan yang memang perlu diperbaiki oleh guru musik kalian ya, terkait dengan irama ya, ketukan, nadanya, gayanya apa ya, gaya irama ya. Ketukan tadi juga beberapa, mungkin hampir semua ya. Ketukan tidak tepat ketukan ya, irama nyanyi lagu yang saat ini harusnya apa ya, tenang ya, tenang, tapi nyanyi kan juga cepat, iya kayak orang muda ya. Saya juga lebih suka nyanyinya jangan terlalu slow, itu tenang, iya mengalir juga ya. Itu nyanyinya Justin ya, Justin di Norman itu memang nyanyinya agak melo-melo gitu ya. Jadi iya, tinggal diperbaiki lagi, diperdalam lagi kayak gini. Memang tadi pemilihan ada aransemen apa yang mau kita lihat ya. Aransemen hampir tidak kelihatan gitu ya. Tidak mungkin kalau dibuat mungkin di awal yang apa macam begitu ya supaya kelihatan menarik gitu ya. Lain kali kalau ada sedikit yang diubah gitu ya. Ya misalnya kan ada gitu ya. Macam begitu ya. Nah itu penting ya, aransemen kan sedikit ada yang kita lihat gitu. Tadi ya saya kasih aja nilai gitu ya. Karena sudah ada kolom begitu. Mas Rio udah ada kosong semua. Jadi perlu kalau lain kali kalau pernah ada poin-poin tentang itu, tapi disampaikan ya, yang freelance, aransemen dibuatlah ya untuk saya kira bagus perlu dibuat ya, dimulai dengan atau lagunya bagus sebetulnya lagu tadi ya, lagu pilihan juga lagu biasa kita nyanyi juga ya. Kemudian lagu wajib ya itu lebih ke lagu rohani, tapi ya bisa dipakai misal atau ya kadang di gereja juga dinyanyi pada saat komuni atau begitu ya, ya tidak apa-apa lah ya, penting bisa membawa umat untuk merayakan Eucharistia dengan baik ya. Jadi itu saja, silakan lanjutkan untuk tampil lebih bagus lagi dengan memperhatikan poin-poin tadi. Nanti saya kira Ibu Ana akan lebih memperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama seperti yang Pak Ida katakan, ada rotan maka akan terjadi. Tapi kalian luar biasa ya, panitia juga luar biasa mempersiapkan acara ini. Dan saya hanya mau memberikan beberapa komentar. Tadi sebenarnya sudah lengkap, tapi ada beberapa hal yang saya catat. Meskipun saya akui dengan jujur saya tidak punya kemampuan bernyanyi, saya hanya penikmat. Untuk beberapa hal tadi juga sudah disinggung Pak Loren ya. Saya melihat ada yang bernyanyinya seperti di bawah tekanan. Jadi tidak tulus begitu. Saya lebih suka dengar waktu kalian latihan itu lebih bagus menurut saya. Seperti bebas begitu. Beberapa kali saya lewat beberapa kelompoknya itu menurut saya bagus sekali. Tapi kenapa waktu tampil di panggung beda dengan waktu latihan? Ya. Lalu untuk keras lembutnya, suara itu kan ada tuh ya. Saya nggak bisa mencontohkan, tapi Bapak ini yang ahlinya ini bisa memberikan contoh untuk apa sih namanya itu? Yang keras lembut. Wow. Mungkin dia bisa memberikan contoh ya. Lalu untuk komposisi dalam penyanyi tadi seperti yang sudah dikatakan ada tenor sama bass cuma berapa ekor aja. Ya kalau bisa kedepannya pembagian kelompok itu imbang supaya bagus. Ya. Nah, lalu yang terakhir untuk panggung ini tadi saya agak bingung. Misalkan untuk kebutuhan dokumentasi. Kalau terlalu ke belakang sana itu kurang bagus ya, ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Bisa mungkin kedepannya panitia itu menyiapkan di sini supaya DJ itu lebih bisa kelihatan. Jadi bagus. Karena kalau ke belakang itu ada yang tadi saya lihat itu tertutup manusia ya, manusia itu tertutup oleh siapa tadi di depannya dia. Jadi kurang gitu. Jadi kalau bisa itu diperhatikan juga. Mungkin waktu tes panggung, karena kadang ada yang kelompoknya itu berat ke sebelah, atau mungkin juga
kan dirijennya gugup mungkin belum sempat mengatur, sudah waktunya untuk mulai. Hal seperti itu berarti kan lebih tenang lah membawanya. Tapi secara keseluruhan menurut saya bagus dan perlu diapresiasi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih untuk Pak Yuda dan Mbak Tere yang sudah memberi masukan. Yang menarik tadi dari Mbak Tere, itu memang perlu diperhatikan soal penguasaan panggung, penguasaan panggung. Apalagi berat sebelah tadi seperti header teman-teman yang di sini berat sebelah. Terus tenor bass tadi beberapa ekor aja ya. Oke, berikutnya akan kami umumkan hasil penilaian Dewan Juri, dan saya lihat nilai-nilai teman-teman itu sangat bagus ya. Tetapi dengan terpaksa kami harus memilih beberapa yang nilainya agak tinggi. Yang pertama juara Harapan 1 dengan skor 328,1 diraih oleh Santa Alberta. Kemudian untuk juara 3 dengan skor 336, beda sedikit dengan juara 2. Itu diraih oleh Beato Carlo Acutis. Kemudian juara 2 dengan skor 339, sekian oleh Santa Francisca. Dan juara 1 dengan skor 347, sekian diraih oleh Santo Petrus.